banyak orang menguasai 4 elemen, yaitu elemen api, tanah, logam, air. Saya menguasai elemen yang kelima, angin. Shalom saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontaknya ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Nah, ini Pak Daud ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kalau setan wujudnya hitam semua, gak ada mata mulutnya, itu setan apa ya? Nah itu Pak Daud, ya apa itu Pak Daud? Nah saya juga bingung, apa kenalan dulu atau ya apa ini ya? Gini ya, setan itu menyamar seperti kepercayaan setempat. Kalau kepercayaannya gundul pringis, gundul maka waktu penampakannya gundul pringis. Jadi setan itu muncul berdasarkan kepercayaan setempat. Oh jadi bisa beradaptasi gitu ya Pak ya? Jadi kayak bunglon gitu ya? Iya. Oh iya. Nah kalau kepercayaannya itu, makanya setan Indonesia sama setan Eropa beda. Nah setan Indonesia kembang, setan Amerika hotdog. Tergantung budayanya mau apa. Jadi undang setan pun juga tergantung budaya. Tetapi makanan setan sebenarnya adalah waktu dia disembah dan dipuja. Itu makanan yang sebenarnya. Ritual-ritual lain itu hanya untuk kamuflase, untuk pendukung aja. Tapi intinya waktu dia dipuja dan disembah. Dan semua penampakan setan, hampir setan tidak menyatakan wujud asli, tetapi bermanifestasi dengan kepercayaan yang ada setempat. Wujud setan sampai detik ini tetap malaikat kegelapan. Ya, oke, itu yang pertama ya. Yang kedua Pak, ini ada yang bertanya, menurut ajaran kejawen, mengapa seseorang dikatakan lemah secara spiritual saat weton kelahirannya? Oke. Tadi saya sudah bicara bahwa semua kekuatan mistik itu satu unsur berlawanan. Di mana orang itu lahir, disitulah titik kematian. Makanya orang kalau belajar ilmu gaib itu merahasiakan weton ulang tahunnya. Hari ulang tahun atau weton ulang tahun? Weton. Tapi yang paling berbahaya pada waktu hari kelahiran dan wetonnya bersatu. Nah, tapi kita orang Kristen tidak usah percaya itu, karena hari semua dijadikan Tuhan adalah baik. Ya oke. Yang ketiga Pak, sebutkan tingkatan setan yang pastor ketahui berdasarkan pengalaman. Jadi gini ya, iblis itu satu oknum yang disebut namanya Lucifer dalam versi King James. Bawahnya itu adalah jenderal-jenderal setan. Nah, setiap negara itu ada jenderal-jenderal setan. Nah, Pak, jenderalnya itu satu atau banyak Pak? Satu. Atau setiap negara? satu. Oh, setiap negara satu, oke. Setelah itu ada tingkat namanya itu dari penguasa, itu penguasa itu bicara tentang jenderal. Nah, penghulu itu bicara tentang satu pulau. Satu pulau ya Pak ya? Nah setelah itu bawahnya lagi satu pulau, bawahnya lagi ada namanya itu roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini adalah setan yang masih pangkat itu, yang masih peleton. Oh, pion ya Pak ya kalau. Nah itu yang di bawah lagi ada Oh ada lagi Pak? jin. Oh jin. Itu setan yang tingkat paling bawah yang disebut penunggu-penunggu di pohon, di harta karun, termasuk rumah angker. Oh itu jadi jin ya Pak ya? Jin. Sebenarnya jin sama setan sama aja. Oh, beda pangkat ya Pak ya?
Kalau gitu misalnya menangani jin ya, yang level paling rendah sama menangani yang paling tinggi itu beda juga, Pak? sama aja, Oh, sama aja. demi nama Yesus. Oh, Saya pernah melewati peperangan sampai alam berubah. Mungkin ini masih ada datanya di sini. Waktu itu saya diminta langsung sama seorang jenderal karena dia diancam untuk dikirim ilmu santet, dan dikirim santet itu di berbagai tempat, dan termasuk sampai ada viral di situ. Saya tidak sebutkan namanya karena kejadian juga baru. Itu saya ditelepon sama Pas Pampres, ngomong sama saya, ada ini, oh iya ngerti saya. Salah satu Pas Pampres kenal saya langsung ngomong, oke. Saya ketemu jenderalnya, langsung saya gini, ini rumahnya ada setannya. Makanya kamu, saya tangan kanannya jenderal berkata, makanya Pak Dot ada di sini. Karena yang bisa urusan hantu itu bekas hantu katanya. Dan Pak Dot kan hantu. Yang bisa hantu tahun hantu. Dia ketawa. Saya diam gitu. Baik. Langsung saya doa. Demi nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus. Selama saya pernah ditugaskan 10 tahun, banyak korban mati waktu serangan balik. Jadi ilmu hitam ini saya balikin, saya usir keluar, kan senjata makan tuan. gitu ya, Pak. Nah, kalau dalam istilah bahasa Jawa dibalikin. Tapi kalau kita peperangan rohani diusir, kembali ke asalnya. Di situ dibalikin, kan senjata makan tuan. Kalau nyerang ilmu hitam, kalau kalah itu senjata balik, kayak bumerang. 10 tahun saya doa dalam nama Yesus, kuasa gelapnya kembali ke asalnya, ke yang ngirim mati. Hampir setiap minggu itu saya doa di gereja, datang ke Gilbert, sampai Gilbert ngomong, ini korban ini siapa lagi? Dan kalau saya usir, pasti selesai. Saya merasa berpikir, makanya 10 tahun itu saya minta resign, saya minta berhenti. Langsung saya berpikir, mereka punya keluarga dan punya nyawa, walaupun itu bukan urusan saya. Karena mereka ngirim, saya usir, senjata makan tuan. Kalau mati sekali 2 kali kan oke lah. Kalau matinya banyak kan ya sampai saya lupa gimana. 10 tahun itu saya berpikir, aku harus berhenti, aku harus resign. Makanya saya 2014 saya berhenti. Berapa tahun kemudian saya diminta langsung kediaman di rumah jenderal. Waktu itu kan banyak yang mau ngirim santet dari Banten, dari mana. Saya ngomong ke jenderal, selama jenderal minta saya untuk diamankan dari serangan hitam, jenderal ini muslim, tidak boleh ada satu rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan saya kalau masalah ilmu hitam. Tapi jenderal percaya enggak bahwa saya sanggup untuk mengamankan? Jenderal berkata, untuk itulah kamu kemari, karena saya tahu tentang rekam jejak, tidak pernah gagal dalam tugas apapun. Oke. Jenderalnya ngomong, kamu kan hantu. Ya udah. Kalau dulu kan nama saya Lang. Saya namanya Lang 74, itu sandi saya. Dan saya berharap kembali kau menjadi elang. Saya ngomong saya tidak menjadi elang lagi, saya menjadi hamba Tuhan. Langsung saya doa,
Dalam nama Yesus, percaya Roh Kudus bekerja, kuasa Yesus bekerja, setannya langsung. Ini saya tahu, kalau ini saya usir balik ke pengirimnya pasti mati. Saya tidak mau ada korban lagi. Ada ikan koi di situ. Jenderal, ikan koinya boleh di depan jenderal itu, boleh. Keluar, masuk koi, just mati depan. Ikan koinya hidup gini langsung mati di depan jenderal. Langsung dia ngomong gini, Daud, saya berharap menjadi elang kembali. Koinnya mati di depan, ngambang gini. Itu kalau kena orang gimana? Mati, selesai. Tapi jenderal, saya tidak mau ada korban lagi. 10 tahun sudah cukup. Dan diminta waktu heboh, dikirim ilmu hitam dari Banten, dari Karawang, dari berbagai tempat. Jadi panggil lagi. Kekuatan mistik itu bersatu menjadi 4 elemen. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, saya mengendalikan 5 elemen. Api, logam, air, 4 angin. Kelima ada satu lagi, buka. Sebentar ya, api, angin, logam, setelah itu tanah. Santet pakai kuburan itu tanah. Nah, dulu banyak orang menguasai 4 elemen, yaitu elemen api, tanah, logam, air. Saya menguasai elemen yang kelima, angin. Nah, kebetulan dulu saya belajar ilmu gaib itu yang ngajarin kakek nenek saya. Waktu kekuatan mistik bersatu, langsung membentuk awan seperti mata iblis. Jenderal ini tahu, saya kalahkan demi nama Yesus. Mau lihat gambarnya? Bisa Anda dilihat. Tinggal terjadi pertobatan. Ini sebentar ya. Iya. Oh. Jadi ini peperangan dalam hidup saya yang paling berat 2. Satu pada waktu menghadapi Sai Baba. Setelah saya resign, berhenti, yaitu ya itu menghadapi 4 elemen. Jadi dukun-dukun bersatu untuk menghabisi jenderal ini. Nah, jenderalnya punya teman elang juga, minta tolong saya. Elang sama elang, karena komandan elang memanggil gitu. Ya udah, saya beresin. Dan saya sampai diharapkan untuk kembali lagi. Saya tidak. Nah, ini bentar Pak, dalam ini ya. Iya. Sambil jawab pertanyaan ya Pak Daud. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau suka mabuk-mabuk, pornografi, judi, rokok, dan lain-lain, apa itu juga dunia setan kah? Kenapa susah sekali orang itu bertobat atau berubah, bahkan sering kambuh lagi? Ada gini, taraf-taraf gini, roh itu mengikat, setelah itu mengubah, menyatu dari karakter. Oh, jadi awalnya mengikat dulu ya Pak? Nah, setelah setannya keluar, karakternya susah dibenerin. Oh. Nah, makanya perlu namanya pembaharuan budi. Oh gitu ya, ya. Yang berat tuh gini, sebenarnya kasus pengusiran setan yang paling berat itu adalah waktu setan itu mengikat, mengubah karakter. Karena sudah terlalu lama gitu ya Pak ya? Dan dia sudah eja menikmati setannya. Oh. Nah, begitu setannya keluar, karakternya jadi. Nah, Oh. terutama ini yang berhubungan dengan guna-guna, pelet, berhubungan dengan perzinahan. Oh gitu ya Pak Nah, ya? itu nanti hubungan dengan judi dan lainnya. Itu masuk ke karakter. Makanya dalam kasus pengusiran roh, itu yang paling berat adalah pada waktu seseorang itu masuk ke dalam karakter. Ini saya kirim Pak ya. Ya. Ini peperangan terbesar yang pernah saya alami Oh setelah melawan Sai Baba.
apakah untuk bahasa roh itu ada levelnya? Karena saya pernah mendengar orang berbahasa roh bisa dengan berbagai bahasa, bisa terdengar seperti bahasa Mandarin, bisa seperti bahasa asing lainnya. Terima kasih. Kalau Gimana? saya bukan levelnya, tergantung roh yang mengaruniakan. Oh, jadi bukan tingkatan ya Pak ya? Jadi tidak ada tingkatan bahasa roh yang lebih tinggi daripada bahasa roh yang lain gitu? Kan tentang roh itu bukan kayak studi sekolah. Naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, juara 1, juara 2. Nggak ada. Loh, kalau dukun itu kan ilmunya ada yang lebih tinggi sama lebih rendah, itu gimana Pak membedakan itu? Tingkatan ilmu batinnya. Roh yang masuk itu tingkat apa? Sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada yang menguasai kota, yang menguasai pulau, menguasai... Dukun pun juga ada spesialisasinya. Misalnya elemen api, di ahli santet. Elemen air, itu bicara tentang penangkal atau bicara dengan guna-guna. Makanya kan guna-guna pakai elemen air, yaitu kembang sama air. Ya, ya. Elemen tanah berhubungan dengan mati ini rezeki. Tanah kuburan, Ya, ya. mateni sandang pangan. Nah, tergantung fungsinya gitu loh. Tapi kebetulan ya, sebelum saya bertobat, Tuhan izinkan ya semuanya itu ya, saya bertobat, anugerah Tuhan ya. Saya menguasai 5 elemen. Jadi makanya saya bisa menghadapi 4 elemen. Tapi itu hanya nama Yesus. Tidak ada teori lain. Oh, iya, iya. Karena Roh Kudus kan api, Ya. angin, Ah, angin, api, ah. minyak, Minyak. ya kan? Ah. Dan itu adalah mengendalikan, menguasai semua elemen. Roh yang paling tinggi kan Roh Kudus, bukan roh kuda. Setuju? Ya, ya. Ah, bisa ditayangkan? Nah, mungkin bisa ditampilkan. Nah ini Pak, ya, fotonya Pak. Itu kan ada matanya di situ. Itu loh. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di... Nah, percaya atau tidak ada. Nah, kalau lawan saya waktu itu pakai elemen api, angin, maka berubah jadi petir. Berarti 5 elemen bersatu. Jadi tidak ada satu elemen yang di sana Pak ya? Kurang satu lah ya? Kurang angin ya Pak ya? Kurang angin. Nah, kebetulan saya mengendalikan sebelum bertobat 5 elemen. Sehingga waktu saya berhadapan dengan ini, ya santai-santai aja. Karena kan sudah menguasai 5 elemen. Oke. Itu pun kalah sama haleluya, Kalahnya sama haleluya Pak ya? sama pendeta gemuk. Ya, haleluya berarti 7 elemen ya Pak ya? 7 elemen dia. Iya, oke. Di atas langit ada langit lah. Ah. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Tahun lalu saya pernah dikirimi sesuatu. Pada suatu malam saya mendengar suara di luar jendela seperti panah api ditembakkan ke arah kamar saya. Saya merasakan bentuk seperti panah api. Akhirnya panah itu kena kaca jendela dan tembus masuk kamar dan menyentuh dinding kayu sisi kamar lain. Dan akhirnya jatuh ke tanah seperti batu. Setelah beberapa saat saya cari batunya tidak ada. Ini apa maksudnya ya? Banaspati, Oh, jenis santet Banaspati. Nah, Ini- biasanya kena ini jenis enggak- santet ini, nanti salah satu keluarganya dalam 1 tahun ada yang mati. oh, Tapi kalau lihat berubah dari batu, berarti gagal. oh gagal ya Pak ya? Ya itu makanya saya mau tanya itu. Akhir-akhir ini dikatakan saya merasakan ada sesuatu di rumah, tetapi saya tidak bisa melihat mata. Waduh, ya apa caranya? Nah, ini dokter itu. Dokter mata. Waduh, memang pertanyaannya ini aneh-aneh Pak malam ini ya. Terus ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana caranya agar menutup portal gaib dalam Kristen yang pernah kena santet tingkat tinggi? Nggak usah mikir portal-portalan lah. Penting dalam hidup kita doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Itu sudah tidak bisa kena serangan ilmu hitam apapun. Jadi orang Kristen tidak usah neko-neko bikin mumet. Nah gitu ya Pak ya. Karena Tuhan itu tidak pernah bikin kita rumit.
Tuhan itu ingin kita tuh percaya dan ojo neko-neko gak ruwet. Tuhan itu simple ya Pak ya. Simple aja. Yang penting awak dia ojo sampel ya Pak ya. Nah makanya gini loh, kadang tuh gini ya, kan sekarang ini ribut Allah, Elohim, Yahweh. Apa tahu tindakan saya? Tak sebut semua. Adil. Keadilan ya Pak. Iya, iya. Oke. Loh, Allah kan maha tahu, Elohim, Yahweh maha tahu. Ya. Makanya saya ini gini ya, Pak, mungkin orang anggap saya aneh. Jadi saya kan sudah banyak pengalaman dalam hidup saya ya. Kita tidak mau ribut aja, orang mau ributin, betul? Betul? Salah atau benar pun mesti kontra dan pro itu ada. Ngapain kita ribet? Makanya hidup ini penting jadi berkat, menjadi berkat, dan diberkati menjadi berkat. Itu aja udah, simple aja. Dan yang penting ya, ini mungkin Pak, ada satu pelajaran hidup yang saya terima. Kakek saya pernah ngajar saya gini, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, satu hal, gaya hidupmu tidak boleh berubah. Karena kalau gaya hidupmu berubah, itu nunggu kamu jatuh dan habis. Kamu tidak akan bertahan menghadapi badai apapun. Saya pikir, apa maksudnya? Setelah saya bertobat, saya baru mengerti. Kita percaya Yesus, hidup kita berubah, bertobat untuk kebaikan. Itu benar, betul? Ya. Tapi gaya hidup tidak boleh berubah. Misalnya, kita dulu biasa makan di wedangan, bisa. Nah, setelah kita diberkati Tuhan, wedangan tidak bisa. High class punya. Nah, di situ tidak akan tahan lama. Nah, waktu itu saya tanya sama kakek saya, dia selalu ngajar sama saya gini, tidak ada puncak dalam hidup ini. Jadi semangatmu yang awal, gaya hidupmu yang awal, pertahankan sampai dimanapun tempat, sampai kamu mati. Makanya sampai sekarang, saya kan dulu tidak pernah pakai kaos kaki. Iya Pak. Sampai sekarang tidak pernah. Hidup ini apa? Ya apa adanya lah. Seperti Tuhan panggil saya waktu awal, engkau tidak boleh jadi gembala sidang. Karena engkau kupanggil untuk jadi penginjil api. Sampai sekarang, saya diminta untuk jadi pendeta. Terus sama Pak Gilbert juga, gimana Daud kamu tanda tangan aja. Saya jadi wakil, jadi apa, tidak mau saya. Sampai sekarang, secara anggota, saya bukan pendeta. Saya hanya pemberita Injil. Dan sampai saya mati pun sebagai pemberita Injil. Karena dalam hidup adalah komitmen dan pengabdian. Itu aja. Itu pandangan hidup saya. Makanya hidup ini kan dibuktikan nanti di lapangan. Jadi kucing atau jadi macan. Orang boleh berngomong apapun, nanti lapangan yang akan bicara. Kucing atau macan. Nah, karena itu pengalaman hidup Pak. Iya Pak. Iya ini Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini karena sudah waktunya. Jadi begini Pak, ada orang yang merasakan sesuatu seperti diikuti oleh roh gitu ya Pak ya. Dan dia kayak khawatir gitu Pak, merasa khawatir gitu Pak. Itu gimana menurut Pak Daud penjelasannya Pak? Itu ikatan kutub. Oh, ikatan kutub. Berarti dari garis keturunan ada yang berhubungan dengan okultisme. Pak, pertanyaannya gini Pak, apakah kita jadi orang Kristen ya? Entah itu jadi orang Kristen yang setia, bahkan jadi hamba Tuhan, itu otomatis kita bebas
atau putus dari kutuk itu, Pak? Kuncinya kelahiran baru. Oh, Jabatan pendeta tidak menjamin seseorang lahir baru. ya. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya. Kunci di lahir baru. Jadi artinya sekalipun hamba Tuhan masih bisa terikat kutuk, Pak? Bisa. Ya, ya. Tergantung dia lahir baru atau tidak. Sebenarnya itu untuk lepas dan tidak, itu kuncinya ada di kelahiran baru. Pada waktu orang lahir baru, selesai urusan kutuk. Nah, tetapi ada yang kedua, kutuk masa depan itu pun harus dibatalkan. Oh, Karena apa? Setan tidak bisa nyerang dirinya langsung, tapi bisa menyerang waktu dia bisnisnya atau usahanya. Jadi dia bertobat, selamat jiwanya, bisnisnya habis. Nah, makanya kutuk masa depan itu harus dibatalkan. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.